عليك يا حبيب
محمد محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat yang hadir bersama kita, yang mohon maaf namanya tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, khususnya kepada guru kita Al-Ustadz Zamakhsyari yang insya Allah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat wal afiah, sehingga bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita dikumpulkan dalam majelis yang sangat mulia, majelis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini waktu kita dijaga sama Allah, dijaga dari perkara hal yang diharamkan Allah, kita dijaga dari perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan dalam maidatur rahmah, dalam hidangan rahmat Allah, hidangan ampunan Allah, hidangan daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kalau udah nyampe Pak atau Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau diundang sama orang diberikan hidangan yang mewah, diizinkan kita bisa nyomot makanan yang mana kita suka. Dan tentunya kita kalau nyomot makanan sesuai kadar kemampuan kita. Dihidangkan berbagai macam makanan, lauk pauknya hingga daging-dagingnya. Kita bakal mampu mengambil sesuai yang kita inginkan. Dan kita nggak bakal bisa menghabiskan semua daripada maidah tersebut. Namun ketahuilah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau hadir ke majelis maulid, hadir ke perkumpulan kayak begini, kita nggak ngambil sesuai kemampuan kita, enggak. Tapi Allah yang memberikan untuk kita sesuai kemampuan Allah. Artinya nggak tanggung-tanggung. Makanya hadirin, ini orang yang paling beruntung kalau datang ke majelis taklim, yang banyak dosanya pulang paling banyak bawa pahalanya. Datang bawa dosa segunung. Tapi berkat hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis maulid kayak begini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tuh dosa yang segunung berubah jadi pahala dari Allah. Makanya disebutkan di dalam riwayat hadis, kata Rasulullah, nanti di akhir majelis akan terdengar seruan dari Allah, anggumu maghfuran lakum qad budilat sayyi'atukumul hasanat. Allah bakal berseru Bapak Ibu sekalian ntar di akhir majelis nih, nunggu kelar majelisnya. Kalau kita bangun dari majelis ini, akan diserukan oleh Allah, silahkan kalian bangun dari majelis tersebut. Ketahuilah bahwa dosa kalian sudah aku ampuni dan dosa kalian aku rubah jadi pahala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau dapetin kayak begini nggak bisa kecuali majelis-majelis kayak begini hadirin. Makanya dinyatakan oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, pengarang Maulid Situ Duror yang tadi kita bacakan maulidnya hadirin. Beliau mengatakan, masih kama majma'il maulid ijalil qurub. Enggak ada perkumpulan Pak yang lebih ampuh nolak bala, yang lebih ampuh menolak bencana dan musibah melebihi daripada perkumpulan maulid. Artinya kalau saat ini kita lagi punya problem di rumah kita, repot atau lagi ada urusan dalam masalah ekonomi, kita lagi terpuruk dalam urusan ekonomi kita, cepat-cepat baca maulid. Walaupun kita nggak bisa ngundang orang banyak, ya udah sama keluarga paling enggak baca tuh maulid Nabi Muhammad. Sebab ini ucapan seorang wali yang saleh, orang yang dekat dengan Allah, mengatakan ma fi kama majma'il maulid yujallil qurub. Nggak ada perkumpulan yang lebih ampuh, yang paling afdal buat nolak bala melebihi perkumpulan maulid.
Jadi kalau ada orang-orang yang nggak suka dengan maulid, ya udah biarin aja udah. Kita jangan tanggepin kalau mereka nggak suka maulid, kalau kita suka maulid. Emang jadi masalah gitu kan? Enggak. Kita nggak mempermasalahkan dia, maka dia juga jangan mempermasalahkan kita. Jadi kalau ada orang kenapa bikin maulid, biarin aja, kita suka. Orang suka mah nggak usah dikomentarin, betul. Apalagi ini kan acara maulid bukan acara maksiat. Nah herannya orang-orang kayak gini komentarnya buat acara maulid, dangdutan nggak pernah komentar dia. Kalau ada orkes biasa aja, tapi kalau maulid, wah haram, la ilaha illallah, maka biarin aja udah. Dia suka alhamdulillah, nggak suka juga biarin. Cuman kita yakin husnuzon pada Allah. Sebagaimana tadi dibacakan dalam doa maulid, wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Ya Rabb, kita punya dhunun jamilah. Kita punya prasangka baik kepadamu ya Allah. Berkat duduk kita di majelis maulid saat ini nih, Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Allah berikan kita ampunannya. Kita berhusnuzan pada Allah agar Allah merubah keadaan kita menjadi lebih baik lagi. Hadirin, dinyatakan oleh Wali Hafsi itu zumunan jamilah hiya wasilatuna. Itu perantaranya kita berperantara, berwasilah dengan husnuzan pada Allah. Terus kita bilang fala tukhayyibna, maka jangan kecewakan kami ya Allah. Itu doa yang dibaca. Jadi kita aminkan, kita dengarkan itu doa yang dipanjatkan, dikarang oleh Habib Ali Al-Habsi. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian ambil kabar, nggak bangun dari tempat ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini bentuk kasih sayang Allah sama kita nih. Duduk di majelis yang biasa gosip kagak gosip, betul. Kalau nggak ada majelis maulid lagi gosipin orang nih, lagi ngumpul depan TV, nonton TV gosip, kongko di pinggir jalan gosip, minum kopi gosip, la haula wala quwwata illa billah. Ini orang-orang yang suka gosip nih Bu, Pak, itu dosa itu sangat besar di hadapan Allah. Apa sih artinya ghibah? Apa sih artinya gosip? Dinyatakan oleh ulama, bahkan disebutkan di dalam hadis fil athar, al-ghibah an tadhkur akhaka bima yakrah wa in kunta shadiqan. Engkau menyebutkan tentang sifat seseorang dari sahabatmu yang mana kalau didengar dia bakal marah. Dia mendengar ucapan kita bakal tersinggung, walaupun ucapan kau benar, walaupun ucapan kita jujur. Tapi kalau orang yang dengar ucapan kita bakal tersinggung, itu udah dinamakan gosip. Jadi nggak bilang, Beb tapi benar, ya justru benar itu gosip. Justru benar, kalau nggak benar mah fitnah namanya. Jadi jangan pernah sibuk kita ngurusin orang Pak. Orang mau gimana, mau bangun, mau duduk, mau jalan, mau diem, biarin, bukan urusan kita. Kita nggak bakal ditanya di hadapan Allah tentang kesalahan orang di hadapan Allah, enggak. Yang ditanya sama Allah tuh urusan kita nih, apa yang kita perbuat di dunia, itu yang ditanya, itu yang bakal dituntut sama Allah. Kita kalau melihat ada orang maksiat, kalau kita bisa tegur-tegur, ingetin dia. Kalau nggak bisa, paling nggak benci dalam hati kita, cukup hadirin. Lebihnya nggak bakal dituntut, nggak bakal disalahkan oleh Allah. Kalau ada tetangga buat maksiat terus kita disalahin, enggak. Kita bakal disalahkan sama Allah kalau kita maksiat pada diri kita sendiri. Kita bermaksiat pada Allah dengan diri kita, itu yang ditanya oleh Allah. Mata kita bermaksiat, itu yang bakal dituntut sama Allah. Lidah kita bermaksiat, itu yang bakal dituntut oleh Allah. Langkah kaki kita berjalan ke tempat maksiat, itu yang bakal dituntut di hadapan Allah. Tapi kalau orang lain maka agak hadirin. Maka jangan kita komplain, jangan kita sibuk dengan urusan orang. Ingat, dinyatakan oleh ulama, barang siapa yang sibuk dengan urusan orang di dunia, nanti di akhirat dia juga bakal dibikin sibuk sama orang banyak yang ada di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Itu tahu nggak? Nabi pernah ngomong, Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak sih siapa yang bangkrut? Kata Rasulullah. Sahabat mengatakan orang yang bangkrut ya Nabi adalah orang yang menjual barang dagangannya di bawah harga modalnya. Kata Nabi, bukan itu yang aku maksud. Maka para sahabat pun terdiam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kita nggak tahu ya Nabi siapa dia. Kata Nabi Muhammad, orang yang bangkrut adalah orang yang datang nanti menghadap Allah bawa pahala sebesar gunung. Cuman masalahnya
Hidupnya selalu ngomentarin orang, nyaci maki orang, gosipin orang, fitnah orang, nyakitin orang, ngambil harta orang lain secara zalim. Pokoknya urusan sama orang banyak udah. Nanti nih orang yang kayak begini di hadapan Allah, ketika dia bawa pahala sebesar gunung, bawa pahala sholatnya, bawa pahala puasanya, waktu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nuntut baris, yang nuntut panjang. Berkata, ya Rabb, kita nggak ridho dia masuk dalam surga, kenapa? Masih ada urusan dengan kita. Maka Allah tanyakan, apa urusannya? Disebutkan orang pertama, dia pernah gosipin saya, ya Allah, sehari 3 kali udah kayak minum obat. Sehari 3 kali ya, selama 1 minggu. Mending 1 minggu, setahun kagak kelar. Ya Allah. Maka Allah bilang, ya sudah, kalau memang begitu kau dapat wajib mendapatkan hakmu, ambil pahalanya dia, kasih ke dia. Maka pahala yang sebesar gunung mulai berkurang, Pak, dikasih kepada orang yang dulu digosipin. Datang orang kedua, begitu juga. Orang ketiga seperti itu, sampai ludes pahalanya. Habis total tuh pahala, yang nuntut masih baris, masih panjang. Ketika ditanya sama Allah, gimana? Masih banyak ya Allah yang nuntut. Kata Allah, ya udah, dosa orang yang nuntut kasih ke dia. 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai selesai itu orang yang nuntut. Nggak ada lagi, tinggal dia sama dosanya yang sebesar gunung. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hadirin, paling nggak enak nih kalau kita gosipin orang, rugi. Gosipin orang rugi, Pak. Itu Sayyidina seorang ulama besar, beliau kalau nggak salah Imam Al-Ghazali pernah bilang, kata Imam Ghazali, kalau memang nih saya harus gosip, mendingan mana gosipin orang tuanya sendiri deh. Loh, kenapa begitu ya Imam Ghazali? Ya daripada pahala dikasih orang, mendingan pahala kasih ke orang tua. Sebab kalau kita ibadah nih Pak, dapat pahala, kita gosipin orang tuh, pahala kita bakal dikasih pada orang yang kita gosipin. Makanya daripada kasih orang tua kan lebih baik. Makanya juga ada seorang ulama yang mana dia ini selalu digosipin mulu. Karena beda sama yang lain, digosipin terus. Maka dia pun berseru, berkata kepada para jamaah, berkata dia bilang, hei orang-orang yang biasa gosipin saya, orang-orang yang biasa ghibahin saya, tolong ya, saya punya satu permintaan. Apa itu? Bagusin sholatnya, tahajud yang rapi, Quran yang dibaca dengan khusyuk, dengan tartil. Kenapa? Biar nanti aneh dapat pahala dari kalian di akhirat, pahalanya bulat bagus katanya. Tuh. Jangan suka gosipin orang, rugi hadirin. Makanya dinyatakan itu pernah gosip itu Bapak Ibu sekalian bukan cuman hanya dengan ucapan, kadang juga dengan isyarat. Itu pernah datang Siti Sofia, istri Rasulullah, Siti Sofia binti Huyai bin Al-Akhtab, lagi mampir ke rumah Siti Aisyah. Istrinya Nabi, Siti Sofia datang ke rumah Siti Aisyah. Nabi nggak ada. Nggak lama ketika Siti Sofia udah pulang, Nabi pun balik ke rumah Siti Aisyah. Sebab memang lagi giliran di rumah Siti Aisyah. Waktu masuk ke rumah Siti Aisyah, ngelihat kayak bekas ada tamu. Ditanya, ya Aisyah, tadi ada tamu? Dia bilang, iya Rasulullah. Siapa? Galhada, istrimu yang Sofia yang berbadan. Ngasih isyarat, sebab Siti Sofia badannya gak tinggi Pak, yang badannya begini nih. Nabi dengar kayak gitu marah. Kata Rasulullah, ya Aisyah, ini tahu nggak yang barusan kau lakukan itu? Kalau diletakkan ke laut, maka laut bakal rusak gara-gara perbuatanmu ini. Laut yang luas Pak. Kita kalau punya lautan nih, Ancol deh, ente tuangin minyak 1 ton, itu nggak bakal bisa merusak 1 lautan. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, ucapan engkau ini, gosipnya engkau ini, menyebutkan keburukan orang lain ini, kalau dituangkan atau diletakkan di dalam lautan yang luas, maka 1 lautan rusak semuanya. Nah, berapa kali kita gosipin orang? Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, nih kumpul di sini pengen kita jaga lidah kita. Nih Allah deh tentukan nih, Allah kumpulkan nih buat bisa jaga lidah. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah menyatakan di dalam hadis tentang kemuliaan amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga, sabar dan lain-lainnya, kata Rasulullah. Sampai kata Nabi Muhammad, ente mau tahu nggak pamungkasnya apa?
amalan yang bisa masukkan engkau ke surga. Dia bilang, apa itu Rasulullah? Kata Nabi, kufa an kadzalik. Nabi pegang lidahnya, jagain nih mulut ente, jagain nih lidah ente, jangan ngomong macam-macam, jangan komentarin orang, jangan gosipin orang. Kenapa? Kalau ente udah mulai komentar orang tuh sorga makin jauh dari kita. Na'udzubillah min. Jadi gosip nggak boleh ya. Kecuali memang dalam beberapa hal hadirin gosip dibolehkan. Cuman ini berapa kasus doang Pak. Imam Ghazali nyebutin dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa itu? Ada beberapa gosip yang dibolehkan. Pertama, ntar kita ukur sama diri kita ya. Kira-kira masuk tak dari gosip yang dibolehkan? Apa itu? Yang pertama hadirin adalah kalau seandainya seseorang ingin bersaksi, seorang saksi, dia harus nyampaikan apa yang dia lihat, walaupun mungkin terdakwa nggak hadir hadirin. Cuman dia bilang, ya hakim, saya menyaksikan fulan melakukan ini. Itu kan ngomongin orang namanya, ngomongin terdakwa, tapi dibolehkan sebab memang disyariatkan. Kalau jadi saksi boleh. Yang kedua, lil istiftah, untuk minta fatwa. Datang seorang kepada ulama, ya syekh, ya ustadz, apa ya hukumnya kalau orang melakukan ini? Dia ngomong ini, dia melihat ada orang melakukan kesalahan. Contoh, kalau seorang istri datang kepada ustadz berkata, ustadz, suami saya giniin saya, gimana ya hukumnya? Ustadz, suami saya ini nggak ngasih saya nafkah, gimana ya hukumnya? Ini kan ngomongin suami hadirin. Ini kalau seandainya bukan lil istiftah, haram hukumnya, haram. Tapi untuk minta fatwa maka tidak diharamkan. Cuman ini pesan saya, lebih baik nggak usah ngomong suami saya, bilang aja ada ya ustadz perempuan suaminya gini ini istrinya. Jadi disamarkan, padahal dia yang dimaksud. Itu lebih baik daripada dia bilang suami saya. Itu kan bongkar aibnya orang hadirin. Jadi lil istiftah dibolehkan. Yang kedua adalah lil istinsar, untuk minta perlindungan. Dia bilang, Pak, tolong saya bakal dihukum, bakal diganggu sama fulan bakal beginiin saya, fulan bakal melakukan keburukan pada saya. Maka lil istinsar, maka dibolehkan hadirin. Kemudian dita'rif, untuk pengenalan. Contoh begini, itu kalau di satu kampung banyak orang namanya sama, itu kan perlu gelar. Ya kita di mana namanya hadirin kita dapatkan tuh di Palembang ya. Di Palembang itu, di kampung kita itu banyak orang yang namanya sama, namanya Abdullah, banyak Pak. Abdullah bin Hasan yang mana nih? Ini Abdullah bin Hasan, Abdullah bin Hasan, maka perlu gelar. Kadang gelarnya nggak enak didengar. Gelar-gelar ini nggak enak didengar hadirin. Namun kalau memang untuk mengenal menyebutkan gelar yang buruk ya nggak jadi masalah. Cuman sebaiknya gelarnya jangan buruk-buruk. Ini kasih gelar fulan bin fulan neraka, masya Allah. Ini hati-hati hadirin. Ini pernah seperti mungkin antum kalau belajar kitab dengan para guru-guru kita, mungkin mengenal ada satu ulama besar namanya Hatim Al-Asam. Ini Hatim Al-Asam ini nggak aneh, bukan asing hadirin. Kalau kita baca tentang kitab salaf, Hatim Al-Asam itu selalu disebut Gala Hatim Al-Asam. Tahu nggak arti Al-Asam? Al-Asam itu si tuli. Bahasa Betawinya si budak hadirin ya. Nggak bisa dengar udah. Jadi ini bolot ya. Hatim Al-Asam. Sebenarnya dia nggak budak, dia nggak tuli hadirin. Dia dengar jelas pendengarannya. Cuman dia pernah jabar khatir, biar ada wanita nih, satu perempuan, ibu-ibu datang ke rumah Hatim, nanya tentang suatu ilmu perkara. Mungkin nih perempuan habis makan apa kali ya, perutnya nih masuk angin. Lagi ngobrol sama Hatim, subhanallah, mulutnya ngomong, yang di belakang keluar. Kencengnya bukan main suaranya hadirin, buang angin. Maka nih perempuan kagak keenakan sampai terdiam. Kenapa? Malu. Dia pikir suaranya pelan, gak tahu kenceng banget ini. Tapi lihat Hatim Al-Asam gimana perilaku menghadapi perempuan ini. Hatim Al-Asam langsung pura-pura tulis saat itu juga. Dia bilang,
Coba ulangin pertanyaan ini, nggak kedengeran katanya. Makanya perempuan bingung, loh Hatim nggak dengar. Dia bilang, Hatim saya punya masalah. Dia bilang, angkat suaramu, nggak kedengeran. Saya punya masalah ini, kurang kenceng kata Hatim. Sampai di perempuan teriak-teriak Pak, ngomong di depan Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam bilang, oh jawabannya kayak begini. Sampai di perempuan bilang, alhamdulillah untung budak katanya. Padahal mah nggak budak hadirin. Tahu ini cuman buat nutupin nih perempuan. Tahu nggak Hatim Al-Asam? Pura-pura tuli ini berapa lama hadirin? Sampai tuh perempuan meninggal. Pura-pura tuli, puluhan tahun pura-pura tuli. Pas dapat tuh gambar perempuan meninggal, baru normal lagi kupingnya. Coba lihat, cuman gelar udah melekat, namanya Hatim Al-Asam. Cuman begini hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk sekedar gelar, maka dibolehkan, cuman kalau bisa kasih gelar yang cakep gitu. Abdullah bin Hasan orang sorga, kan enak begitu. Ini Abdullah bin Hasan neraka. Abdullah bin Allah. Jangan. Apalagi pakai gelar nama binatang lagi. Ini makanya kalau di kampung sini ada 5 orang gelarnya nama binatang semua, nggak tahu nih. Ini taman safari apa nih? Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau untuk sekedar pengenalan nggak jadi masalah. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, dibolehkan gosip kalau seandainya ini orang terang-terangan maksiatnya. Mabok pinggir jalan, dia nggak punya malu lagi, omongin mah nggak apa-apa orang kayak begini. Kenapa? Biar jerah. Biar kalau dia dengar, wah orang kampung ngomongin saya, biar taubat. Tapi kalau seandainya dia maksiat nih ngumpet-ngumpet, kita tahu juga dari orang, nggak boleh kita gosipin, nggak boleh kita berghibah. Ingat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha adil. Artinya orang yang bakal berbuat buruk pada siapapun, berbuat buruk pada orang baik, atau berbuat buruk bahkan kepada ahli maksiat, itu pun ada hukumannya. Jadi di dalam Islam tuh gosip hukumnya haram. Jangan sampai kita nih hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pahala ibadah kita jadi habis gara-gara cuma gosipin orang doang. Ini pesan saya, khususnya sekarang udah mau kampanye, mau pemilu, mau nyoblos, nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 10 diomongin mulu. Nggak puas-puas gitu, kita bingung. Yang milih nomor 1 ngomongin nomor 2, 3, 4, 5. Yang milih nomor 4 ngomongin nomor 1, 2, 3. Pokoknya sibuk ngomongin orang terus. Ini yang kayak begini percuma amal ibadahnya. Sayang Bapak Ibu sekalian, kita sholat udah jarang-jarang. Betul. Kadang sholat juga udah kadang-kadang lupa berapa rakaat. Nih sholat 3 atau 4 rakaat sholat saya. Terus pakai ngomongin orang lagi. Udah pahala sedikit pakai ngomongin orang. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin, nih jaga jangan ngomongin orang, jangan gosipin orang, jangan juga kita ini suka menfitnah, fitnah, nuduh, fulan begini, fulan begini. Jangan. Nabi Allah nyatakan dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih jahat dibandingkan membunuh. Hati. Jangan juga suka namimah. Apa itu namimah? Ngadu domba, mindahin omongan dari yang satu kepada orang lain biar berantem, biar bermusuhan. Hati-hati hadirin hadirat. Walaupun mungkin niat kita baik, walaupun niat kita benar, tapi kalau seandainya udah melakukan maksiat seperti namimah, tetap haram hukumnya. Tapi yang saya sampaikan kebenaran justru itu. Kan kalau dia nggak tahu kebenaran kan aman-aman aja hidupnya. Kalau tetangga nih nggak suka sama tetangga yang satunya, cuman dia nggak pernah dengar nih, cuman musuhan dalam rumah doang hadirin, nggak kedengeran keluar. Mungkin tetangga yang sama tetangga hidupnya akur-akur aja. Datang orang ketiga, bapak tahu nggak tuh tetangganya bapak tuh ngomongin bapak lu dari belakang. Ini bener Pak, saya sumpah demi Allah sambar geledek. Wah macam-macam sumpah dan segala macam untuk meyakinkan kalau tetangganya musuhan sama dia. Nah ini walaupun benar adanya, itulah namimah. Memindahkan ucapan kepada orang lain biar terjadi perpecahan. Nah makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangan suka melakukan namimah. Kadang kita nggak ngerasa Bapak Ibu sekalian. Contohnya nih gara-gara handphone, datang kabar surat atau chatan dari grup atau dari seseorang tentang keburukan orang. Wah kayak ini
bagus kalau disebar ke grup nih, disebar ke grup. Ada namimah. Yang mana orang satu grup tadi nggak tahu menahu tentang masalah ini, begitu disebar jadi ke grup, jadi wah ternyata fulan begini ya, ternyata fulan melakukan ini. Itulah namimah hadirin. Dulu Pak, Bu, di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam pernah ngalamin masa panceklik lama nggak turun hujan. Sampai akhirnya Nabi Musa melakukan istisqa. Berulang kali tidak diturunkan setetes pun oleh Allah. Sampai Nabi Musa pun berkata kepada Allah, ya Rabb, saya sudah jalankan syariat, saya sudah melaksanakan istisqa, kok masih belum diturunkan hujan? Maka Allah katakan, ya Musa, sampai kapanpun kau melakukan istisqa, tidak akan aku turunkan setetes pun dari langitku, kata Allah. Kenapa? Sebab salah satu umatmu ada satu orang yang suka namimah. Satu orang suka ngadu domba. Dari sekian ratus ribu orang, satu orang melakukan namimah, ngadu domba, Bapak Ibu sekalian, itu rahmat gak diturunkan sama Allah. Nah, coba kita sekarang, berapa orang yang namimah? Copy paste, sebarin di grup, sebarin kepada fulan, taruh di chatan WhatsApp dan lain-lain. Ini semuanya Pak, kalau membuat orang jadi bermusuhan, marah kepada satu kelompok, marah kepada satu orang, itulah namimah. Maka Allah katakan, sampai kapanpun aku tidak akan turunkan rahmatku pada kalian, sebab ada di antara kalian satu orang pelaku namimah. Maka Nabi Musa pun berkata, ya Rabb, kalau begitu tunjukin deh orangnya, biar saya bisa tegurnya orang. Gara-gara dia, gara-gara dosa orang ini, kita semua gak kebagian rahmat Allah, kita semua kena imbasnya. Tolong ya Allah, tunjukkan siapa orangnya. Maka Allah pun berkata, ya Musa, saya haramkan namimah kepada hamba-hambaku, saya juga mengharamkan namimah pada diriku. Kalau saya sebutkan namanya siapa, itu juga namimah ya Musa. Anda gak bakal sebutin. Bingung gak Nabi Musa? Waduh, gimana dong kalau sekarang kita gak tahu orangnya nih? Kata Allah, ya udah ente urus sendiri. Maka Nabi Musa bingung, mikir gimana ya cari nih dari sekian banyak orang yang suka namimah. Kita Pak, orang yang terang-terangan namimah aja, kita bilang ente namimah ya, gak bakal ngaku. Apalagi umat Nabi Musa nih. Sampai akhirnya Nabi Musa pun berkata, dikumpulkan semua umatnya hadir. Kata Nabi Musa, ya umatku, sebarusan saya berkata kepada Allah dan bertanya kepada Allah, maka Allah menjawab kepada saya, sampai kapanpun istisqa yang kita lakukan gak bakal membuahkan hasil, kecuali kalau ada orang yang suka namimah di antara kalian taubat pada Allah. Maka hai orang yang melakukan namimah, ketahuilah ini rahmat gak turun sebab engkau melakukan dosa pada Allah. Siapapun anda yang suka melakukan namimah, taubat saat ini, Allah bakal turunkan hujan. Belum selesai nih Nabi Musa ngasih nasihat Pak, tahu-tahu hujan lebat turun. Bingung Nabi Musa, apa yang salah sekarang? Baru ceramah, belum kelar ceramah, tahu-tahu hujan turun. Nanya sama Allah, ya Rabb, kok sekarang jadi hujan? Maka Allah bilang, ya Musa, barusan orang yang maksiat tadi yang suka namimah taubat pada saya dan Anda terima taubatnya. Dengan taubatnya dia, aku turunkan rahmat buat kalian semuanya. Berkata Nabi Musa, ya Rabb, siapa sih ini orangnya? Penasaran saya. Berkat taubatnya kau turunkan hujan buat kita semua. Maka Allah katakan, ya Musa, pada saat maksiat aja nih gak sebutin namanya, gimana kalau dia taubat? Anda gak bakal bongkar siapa dia. Intinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita selesaikan diri kita dari perbuatan namimah, maka rahmat bakal diturunkan sama Allah. Kita pengen nih rahmat turun, rahmat ampunan dari Allah turun, bahkan bukan cuma buat kita berharap buat saudara-saudara kita di Palestina. Rahmat diturunkan buat kaum muslimin yang ada di Gaza hadirin. Ini kebaikan yang kita saat ini rasakan. Rahmat yang saat ini Allah turunkan buat kita, insya Allah kita berharap kepada Allah juga dibagikan buat saudara kita di Palestina, sehingga mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, jangan lakukan namimah ya. Jadi jangan sibuk dengan chat nih, WA grup ini dan copy paste sebarkan ini, lah jangan, cukup udah cukup ya. Sayang Pak pahala kita, jangan diremehkan loh perkara namimah. Imam Ghazali pernah cerita nih Bapak Ibu sekalian,
Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, jadi pernah ketika membahas tentang masalah namimah, bahayanya namimah, diceritakan Bapak Ibu sekalian, ada sepasang suami istri yang hidupnya begitu indah, bisa dibilang rumah tangga nih yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin, kalau kita mau gambarkannya, keluarga yang sangat harmonis. Keduanya ini orang kaya. Maka sang istri bilang sama suaminya, suamiku, kayaknya kita perlu tambahan 1 orang budak deh buat bantu kerja di rumah kita. Kata suami, kalau gitu ayo kita ke pasar budak, cari budak. Waktu jalan masuk ke pasar budak, dia melihat berbagai macam budak yang dijual. Hadirin, ada satu budak berbadan sehat, tegar, kuat badannya. Hadirin, tapi harganya kok jatuh banget. Ibaratnya kalau barang nih Pak, diskonnya 80%. Bingung, loh kok bisa murah banget dibandingkan yang badannya kurus, dibandingkan orang ini. Ditanya Pak kepada penjual budak ini, kenapa kok harga dia jauh lebih murah? Padahal badannya sehat, bagus fisiknya, dan dia bisa melakukan banyak pekerjaan. Maka kata pedagang budak ini, dia bilang, iya, dia memang badannya sehat, cuman dia punya satu kekurangan. Yang mana kekurangan nih, nggak bisa kita bersihkan, nggak bisa kita selamatkan dia. Apa itu? Ini budak suka namimah, ini budak suka ngadu domba. Makanya kita nggak mau ambil resiko deh, kita jual dengan harga murah, yang penting laku aja nih budak. Kata sang istri bilang, wah bang, kalau begitu mah ini kesempatan nih. Kan kita nggak kerjain di dalam urusan macam-macam, cuma suruh nyapu rumah doang. Nggak apa-apa deh budak, yang suka namimah deh, beli nih. Dibeli. Hadirin, bawa pulang nih budak. Awalnya sih rapi Pak, kerja sehari 2 hari rapi kerjaannya, cuman penyakitnya kambuh, penyakit suka namimah. Tahu-tahu waktu lagi jalan, hadirin, dia suaminya nih, sang bapak nih lagi jalan, tuan yang laki-laki, dia di rumah sama majikan yang perempuan, lagi nyapu, mulai ngomong deh, ibu, terus terang saya ini merasa bahagia bisa kerja di rumah ibu. Saya senang, ini merupakan nikmat besar untuk saya. Sang ibu bilang, oh iya alhamdulillah kalau begitu. Cuman bu, saya ini terus terang pengen menjaga keharmonisan rumah tangga ibu ini sampai lanjut terus. Dia bilang, memang kenapa? Loh, ibu nggak tahu kabar? Dia bilang, apa? Bu, suami ibu itu, dia sekarang kan kalau keluar pagi pulang malam bu, wah dia ada cadangan lain bu. Kalau ibu mau hidup harmonis bu, saya ingatkan nih bu, ya, saya kebetulan mengerti ilmu sihir sedikit dulu sebelum jadi budak. Dibilang, gimana caranya kalau ibu benar-benar sayang sama suami, nanti saya bantu deh, saya bikinin nih suami ibu bakal jatuh cinta lagi sama ibu. Dibilang, gimana caranya? Dibilang, nanti malam bu, pokoknya ibu ambil gunting 3 helai rambut bagian belakang kepalanya. Rambut yang belakang ibu gunting, nanti kasih ke saya, maka saya bakal olah, insya Allah suami ibu jadi orang yang sangat cinta sama ibu. Perempuan kalau diginiin kan kepancing. Hadirin, kalau gitu udah baik. Akhirnya cuman nih ibu majikan perempuan masih ragu, bener nggak ini budak? Nggak lama sang budak keluar Pak, nemuin suami nih majikan yang laki-laki tuanya. Pak, bapak terus terang saya nih pengen memberikan nasihat. Kenapa? Saya ini kalau di rumah, kalau bapak pergi, tuh ibu selalu jelek-jelekin bapak. Bahkan istri bapak ini punya niat ngebunuh bapak. Dia bilang, itu jangan ngomong sembarangan, orang saya hidup akur aja kok. Kalau bapak nggak berjaya, tunggu aja ntar malam. Hati-hati kalau lagi tidur ya. Takut nih suami istri bapak nih ngambil gunting nusuk bapak dari belakang. Dong, nggak mustahil. Ya sih cuma nasihat doang deh. Maka udah kemakan Pak dengan omongan budak ini. Pas pulang ke rumah, nih bapak sang majikan hadirin yang laki-laki udah punya firasat buruk sama istrinya. Kenapa? Kemakan dengan omongan budak. Sehingga waktu pulang mukanya cemberut. Yang biasanya hangat, hari itu pulang dalam keadaan cemberut. Sang istri melihat suami cemberut, bilang, wah bener nih omongan budak katanya. Udah gak punya kasih sayang lagi sama saya. Maka udah ntar malam saya bakal jalankan apa yang disarankan budak saya. Maka pas malam hari ini sang bapak mulai curiga dengan apa yang disampaikan budak. Bener gak ya? Maka sang bapak pun untuk memastikan pura-pura tidur. Dia langsung berbaring, gak banyak omong sama istrinya, langsung berbaring merem.
Gak lama istri waktu lihat suaminya tidur, dipikir tidur beneran hadirin, pergi ngambil gunting, diintip sama suaminya. Betul ngambil gunting. Maka jalan ke belakang, mendekatkan gunting ke bagian belakang kepalanya. Maka dia bilang, wah berarti benar ucapan sang budak. Bangun sang suami, gunting diambil, dibunuh istrinya. Istrinya dibunuh hadirin. Pihak keluarga istri gak terima, suami pun dibunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi perang saudara, perang qabilah. Qabilah ini, qabilah itu memakan korban nyawa yang begitu banyak. Gara-gara satu orang yang suka ngadu domba. Itu satu orang doang tuh. Gimana kalau 10 orang? Gimana kalau 100 orang? Makanya hadirin, jangan pernah diremehkan perkara namimah. Nabi menyatakan dalam hadis, kata Rasulullah, la yarih raihatal jannah al-ghattar. Nggak bakal bisa mencium aroma sorga orang yang suka ngadu domba. Jangankan masih mencium bau sorga, nggak kecium. Makanya hadirin hadirat dan muliakan Allah, ayo jaga diri kita. Ini peringatan Maulid untuk menyadarkan diri kita. Jaga lidah kita. Sebab ini lidah hadirin, walaupun bentuknya kecil, tapi kalau dia melakukan dosa besarnya bukan main. Makanya jaga lidah kita. Di perayaan Maulid, ayo sibukkan dengan zikir, sibukkan dengan sholawat, sibukkan dengan Quran, sibukkan dengan hadir ke majelis taklim kayak begini hadirin. Jangan sibukin diri kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ntar kalau masalah nyoblos siapa yang naik mah bukan urusan kita. Yang mau naik-naik alhamdulillah, mungkin pilihan kita, mungkin bukan pilihan kita. Yang penting kita akur, nyatu, jangan sampai berantem satu dengan yang lainnya. Insya Allah kita diberi keberkahan oleh Allah. Hadirnya kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, dan kita berharap kepada Allah yang sakit dikasih kesembuhan oleh Allah, keluarga kita yang telah meninggal dunia mendapatkan ampunan, dan kita berharap agar kebaikan yang Allah tuangkan saat ini di majelis ini Allah tuangkan juga buat saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Allah jauhkan mereka dari musibah, Allah jauhkan mereka dari bencana. Yang meninggal dihukumkan syahid di hadapan Allah, diterima di sisi Allah. Yang masih hidup dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan pertolongan dengan sebaik-baiknya, pertolongan dengan secepat-cepatnya kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.